Halo teman-teman semua, balik lagi ke podcast Ruang Temu Rasa. Kita bertemu berbagi rasa. Di podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang ibu rumah tangga. Ada Ibu Eva. Halo. Oke, teman-teman semua. Jadi di podcast Ruang Temu Rasa kali ini kita bakal ngobrolin soal self education gitu ya, atau pendidikan secara mandiri gitu. Nah, gimana kabarnya Bu Eva hari ini? Baik. Kemarin agak flu, cuman karena mau diajak ke sini jadi harus semangat. Harus semangat ya. Emang baru musim ya. Musim batuk flu. Nah, tadi kalau bicara soal education, kenapa kok akhirnya gitu mendidik anak dengan konsep self education tuh latar belakangnya apa? Ya, sebelumnya makasih ya Mbak udah diundang ke sini. Ini suatu kebahagiaan bagi saya bisa menjadi narasumber ya di sini. Iya. Sebenarnya hanya berbagi pengalaman. Saya mencoba untuk berbagi pengalaman ke teman-teman semua. Jadi self education atau yang saya sering sebut dengan self schooling itu kami pilih, saya dan anak saya beri, maksudnya gimana? Self schooling ini saya terapkan pada anak saya ya, si Rozan gitu. Jadi kami memutuskan untuk self schooling karena memang latar belakang anak saya itu kebutuhan perlu dikuatkan di hobinya dia. Dan saya rasa self schooling ini tepat untuk anak saya karena dia akan cukup waktu ya untuk mengembangkan minat dan bakatnya saat memang belajar di rumah gitu. Terus self schooling ini sebenarnya begini Mbak, mungkin belum banyak ya self schooling itu. Jadi saya meraba aja sih, mempelajari anak saya kebutuhannya seperti apa. Self schooling itu lebih kepada titik beratnya pada tanggung jawab sih. Jadi apabila memang itu dibutuhkan seperti bakat itu, anak saya bisa mengolah sendiri. Tapi itu nggak menutup kemungkinan anak saya untuk mempelajari pelajaran sekolah karena nantinya juga akan ada penyetaraan ya untuk kelulusan. Jadi anak saya itu kami menentukan untuk self schooling itu di strata SMA. Kalau SD, SMP kita normal. SD kita dan SMP sudahlah kita menentukan sekolah yang terbaik, yang sesuai untuk anak saya. Lantas waktu SMA kami istilahnya mencari tahu lah, cari informasi sebanyak-banyaknya. Kenapa waktu itu alasannya kenapa saya dan anak saya memilih self schooling itu merasa pelajaran sekolah yang diterapkan di anak saya itu nggak efektif gitu loh Mbak. Apalagi ketemu sama pandemi kan. Pandemi kan gimana belajar di rumah itu tuh seolah terkesan mendadak ya. Metodenya mendadak, istilahnya gimana ya. Kalau misal hasilnya nggak maksimal, saya juga nggak bisa komplain karena memang kondisinya seperti itu dan banyak masukan ya anakmu harus les gitu loh. Kalau les berarti lah ngapain sekolah. Saya berpikir simpel, habis dong waktu dia untuk mengembangkan minatnya dia gitu. Makanya kemudian saya banyak bertanya apakah kejar paket itu nantinya akan bisa untuk maju ke kuliah atau enggak. Ternyata bisa. Ya udah akhirnya saya memberanikan diri sama anak saya untuk mengambil jalur self schooling. Dan ini beda dengan homeschooling. Kalau homeschooling kan ada lembaganya ya, tapi kalau self schooling untuk pelajaran bahasa Inggris dan lain-lain itu kita mencari secara mandiri Mbak, semacam kayak kursus atau apapun, bahkan lebih ke praktis ya. Kayak kalau Rozan tuh karena dia minatnya di seni rupa, jadi dan menggambar ya, ilustrasi, maka saya sebagai orang tua hanya mewadahi dari referensi atau mungkin semacam kayak
apa ya, kayak alat ya, Iya. alat atau misal kayak bahan macam-macam bahan dan lain semacam itulah. Tugas orang tua kan menunjukkan itu, tapi untuk tujuan adalah supaya hasilnya nanti akan bisa lebih maksimal. Oke. Keputusan yang diambil karena kan tadi SD sama SMP-nya kan biasa ya, maksudnya dia sekolah dan bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Tentunya keputusan untuk akhirnya self schooling ini diambil berdua. Iya. Atau gimana, prosesnya lama nggak untuk Lama Mbak. akhirnya memutuskan? Lama, dari awal pandemi saya ngelihat sistem pendidikan yang seolah dipaksakan untuk belajar di rumah itu malah jadi membukakan pikiran saya untuk kayaknya ini diteruskan bagus gitu loh. Maksudnya diterus bukan berarti saya setuju dengan kondisi pandemi, enggak ya, cuman potensi anak saya itu lebih tepat untuk diarahkan ke situ. Jadi ada beberapa mungkin anak-anak lain tepat untuk sekolah formal atau apa, tapi karakter anak saya ini sepertinya anak saya itu sangat komunal sebenarnya. Jadi kalau misal dia punya niat, tapi saat dia bersama teman-temannya dia seorang jadi kayak ke distract gitu loh. Nah, kalau nanti usianya mungkin udah agak lebih dewasa dari sekarang, mungkin dia bisa lebih kuat ya. Tapi karena usia dia masih usia rentan kan masih banyak belum bisa membelah ya antara ini kebutuhan emang kebutuhan sosial maupun pribadi. Makanya saya pikir akan lebih efektif ke situ, ke arah self schooling. Memang banyak yang menyalahkan saya dalam arti kamu terlalu beresiko karena nanti efeknya di sosialnya dia nanti gimana, karena sosialisasinya akhirnya nggak seperti kalau sekolah formal. Nah, karena saya tahu resikonya maka saya patahkan dengan apa? Saya membebaskan anak saya untuk bersosialisasi gitu loh Mbak. Misal camping atau apapun, saat diajak temen atau komunitasnya untuk bergaul atau misal keluar atau touring misal, saya izinkan. Karena itu adalah untuk menyeimbangkan yaitu tadi yang ditakutin orang atau resiko-resiko kalau misal self schooling itu diambil, yaitu antisosial. Makanya saya balik, insya Allah enggak, justru kamu bisa lebih memilih teman yang baik untuk kamu saat memang self schooling itu diambil. Dan pilihannya jadi lebih banyak, lebih luas gitu ya, maksudnya karena ikut dengan banyak kegiatan, camping, ikut komunitas kayak gitu kan malah jadi pertemanannya tuh jadi lebih luas gitu ya. Harapan saya sih begitu dan lebih positif. Jadi seolah bukannya saya kembali lagi ya Mbak, ini saya bukan berarti menyalahkan sekolah karena lebih banyak orang cocok bersekolah. Betul. Tapi kebetulan anak saya sepertinya lebih efektif untuk self schooling. Itu pun saya masih menghargai guru-guru dia sebelumnya, misal guru SMP, guru SD-nya dia masih ada komunikasi lah. Istilahnya saya berterima kasih melalui fase-fase itu Rozan sampai pada titik sekarang. Jadi itulah prosesnya. SD saya pilihkan yang terbaik sesuai untuk dia, SMP saya pilihkan yang terbaik untuk dia, dan saat di strata SMA saya juga istilahnya kami menentukan untuk pilihan yang terbaik yaitu self schooling untuk Rozan. Oke. Nah, tadi kan tentunya untuk self schooling ini sendiri ada banyak tantangan ya. Salah satunya adalah omongan sekitar gitu omongan sekitar yang menganggap bahwa self schooling itu nanti jadi antisosial kayak gitu. Ada nggak tantangan-tantangan lain yang dihadapi oleh ibu sendiri atau si anak nih? Iya, salah satunya penganggapan bahwa saya pengen penake dhewe, saya ngono. Saya kayak kamu tuh cuman istilahnya kayak pengen lebih mudah atau ngekep anak lah dan lain-lain. Bukan, karena ya itu memang butuh proses ya Mbak. Makanya kayak kemarin Rozan dengan kan selama 2 tahun kan dari dia lulus SMP ke sekarang nih 2 tahun nih. Saya nggak berhenti tuh, istilahnya dia memilih istilahnya saya hormati hobinya Rozan, saya coba arahkan dalam arti gini loh, saya memberikan tool ya,
mengenalkan tool ke dia bahwa oh di desain grafis itu seperti ini, latar belakang saya kan desain grafis. Prosesnya begini, cetak begini, dia ikut proses saya bekerja, sehingga itu saya anggap juga sebagai sekolah kan gitu, malah langsung praktek. Dan pada pas kemarin sekitar hampir 2 minggu yang lalu dia launching produk pas di ulang tahun dia yang ke-17. Itu adalah semacam kalau di kampus mungkin tugas akhir ya, tapi anakku malah menyebutnya itu tugas awal. Jadi aku bisa membuat produk, aku bisa membuat brand, dan ini aku luncurkan. Nah setelah ini aku mulai prosesnya lebih bertanggung jawab lagi, jadi justru hasilnya langsung ke publik gitu loh. Iya. Enggak lagi seolah pameran tuh hanya praktek sekolah, enggak. Pameran kamu yang kemarin pas 17 tahun tuh benar-benar gimana kamu go public. Jadi bukan lagi self schooling tuh bukan, justru saya, kalau orang bilang bahwa self schooling tuh gampang ya, kamu nggak sekolah pagi nggak harus bangun apa, tapi jangan salah, kita ditekan dengan deadline, kita diharapkan untuk tepat waktu, misal untuk menyelesaikan pekerjaan dan lain-lain, itu dirasakan sama anak saya langsung. Iya. Karena konsepnya memang beda dengan sekolah-sekolah formal tentunya. Nah, karena yang bikin kurikulum ya saya sendiri. iya betul. Jadi bikin kurikulum merdeka sendiri gitu ya. Iya. Sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan bakat si anak itu tadi apa gitu ya arahnya. Iya, dan proses kenaikan kelasnya itu bukan lagi kok setahun, 2 tahun, 3 tahun. Proses kenaikan kelas anak saya atau kami ya, saya juga ikut sekolah sih di self schooling ini, bukan berarti saya terus seolah jadi kepala sekolah buat anak saya, enggak. Saya juga mempelajari dia, Mbak. Jadi mempelajari sebenarnya arahnya ini kemana. Saya harus bisa jeli mencari potensi anak saya itu apa, dan jeli cari cara yang tepat untuk menyikapi potensi tersebut, kan gitu. Nah itulah yang justru menantang buat saya gitu, dan menantang juga buat anak saya. Dan sejauh prosesnya ya, saya nggak selalu terus setelah dia menentukan untuk self schooling, setahun 3 bulan pertama, 6 bulan pertama pasti kan masih belum kelihatan tuh hasilnya. Tuh masih saya tanyain terus, "Piye? Mau sekolah nggak? Masih serius di sini atau mau pilih balik lagi ke sekolah formal?" Dia enggak, aku milih, aku lebih senang begini. Oke, sampai akhirnya di 2 tahun kemarin dia bisa menelurkan produk. Itu buat saya itu kado ya. Sebenarnya yang ulang tahun anak saya, tapi kado buat saya bahwa ternyata nyampe bisa ya gitu, dan mudah-mudahan memang produknya itu nanti diterima. Kreativitas anak saya itu bukan dihargai ya, diterima, lebih diterima ada manfaatnya gitu. Oh iya. Amin. Nah, sampai di terciptanya sebuah produk ini tadi tentunya ada catatan di 2 tahun ke belakang ya. Kalau capaiannya tidak dalam bentuk rapot, kemudian catatan-catatan kecilnya adakah atau gimana? Lebih kepada mungkin penghargaan orang. Kalau saya ibunya selalu pasti anakku yang terbaik gitu loh. Nggak mungkin ibu itu mesti nganggap anaknya nggak berkualitas, pasti terbaik. Makanya pameran itu adalah semacam, kalau penganggapan saya kemarin TA, walaupun anaknya saya bilang bukan itu tugas awal Bun, kalau bagi aku bukan tugas akhir. Jadi tapi kan saya juga butuh penilaian orang, bukan hanya aku pengen kalau orang melihat karya kamu nggak bagus ya itu kenyataannya, dan kalau karya kamu bagus ya itu memang kenyataannya, kamu tinggal bisa eksis apa enggak gitu kan. Kenapa itu? Karena tujuan self schooling itu ya itu tadi, sekolah kehidupan toh Mbak. Jadi yang menilai ya kehidupan sendiri langsung. Betul. Gitu loh. Wong saya pas kondisi memilih self schooling aja sudah dapat benturan sana sini. Jadi mudah-mudahan hasilnya ini, kemarin sih pameran banyak yang support sih. Istilahnya yang mengatakan saya dalam tanda kutip gila. Dalam tanda kutip gila yang sama dengan berani itu tadi, akhirnya melihat hasilnya gitu loh. Walaupun itu belum seberapa, di rencana-rencana Rozan masih banyak yang nanti akan dikeluarkan, tapi
Itu masih sudah bucket listnya masih banyak lumayan ya. lah, udah bikin saya lega gitu Iya. ya, bahwa mudah-mudahan apa yang saya pilih itu nggak salah, apa yang kami pilih, dan saya nggak menentukan sendiri, saya juga diskusi dengan Rozan sampai akhirnya menemukan self schooling, itu mudah-mudahan nggak salah gitu lah Mbak. Oke. Nah, mungkin saya ingin bertanya nih yang ada kaitannya dengan kesehatan reproduksi sedikit. Oke. Bagaimana ini kan anak laki-laki ya Bu ya? Iya. Bagaimana kemudian mengedukasi soal kesehatan reproduksi kepada si anak? Nah itu tadi tantangan lagi nih. Iya. Karena kan saya akhirnya self schooling. Kalau di karena kalau di SMA itu biasanya banyak edukasi soal masa pubertas, Iya. ketika dia sudah mengalami mimpi basah kayak gitu, apa yang harus dilakukan dengan tubuhnya, karena memang ada perubahan-perubahan pada tubuh, kemudian pada Yes. dirinya kayak gitu. Kalau dulu waktu SD, karena dia di SD inklusi juga, jadi itu sudah dimulai ya untuk pendidikan seks, terutama gimana menjaga, kan pendidikan seks gak hanya antar laki dan perempuannya, tapi gimana menjaga organ tubuh dia sendiri gitu. Itu sudah waktu SD. Nah meningkat SMP, kemudian SMA, mungkin kalau secara frontal saya mendidik tentang sex education gitu mungkin enggak ya Mbak. Tapi karena gini, saya kan single parent. Yaitu tadi tantangannya anak saya laki-laki dan saya seorang ibu, gimana cara atau menyampaikan, makanya jalan tengahnya adalah ya saya lihat dari misal ada berita di luar tentang misal pelecehan seksual dan lain-lain. Nah itu mulai saya masuk ke situ. Saya masuk gimana kamu menghargai perempuan, gimana misal gimana mencari kebahagiaan tuh pilihannya banyak, nggak cuman dengan cara-cara yang mungkin seperti yang mungkin saya khawatirkan gitu loh. Jadi mungkin salah satunya lebih ke situ sih Mbak. Tapi kalau misal keterbukaan, sejauh ini anak saya juga terbuka ya untuk, tapi dalam belakangan sih udah nggak terlalu ya, mungkin setelah sekitar 2 tahun ini dia udah nggak terlalu sih. Tapi kalau untuk yang sebelumnya saya tentang kebersihan terutama saya selalu tekankan itu, karena ya itu tuh demi kebaikan dia juga. Terus juga dulu saya bersyukur sekali Rozan itu ikut yang itu Mbak, yang film. Oh iya, Ya, film. Nah itu lumayan Film tuh dapat. ini ya, Pindah Planet ya. Nah itu lumayan tuh Rozan dapat banyak sekali ilmu pas proses praproduksinya. Jadi itu aku sangat beruntung ya. Rozan sangat beruntung bisa mendapatkan tuh. Dari situ aja lumayan Rozan udah dapat pijakan yang kuat gitu loh. Intinya kalau saya sih untuk sex education tuh lebih global sih, gimana menghargai diri sendiri, menghargai misal nanti kamu mungkin dekat dengan misal perempuan atau misal pacaran, itu juga bagaimana menghargai perempuan gitu, karena bundamu juga perempuan yang gitu dihargai gitu. Iya. Iya, jadi ternyata memang kesempatannya si Rozan sendiri banyak ya Bu ya. Maksudnya ruang belajarnya tuh memang ternyata memang sudah sedari kecil dapat kesempatan main film. Iya. Ibunya juga luar biasa. Sebenarnya gini Mbak, kalau komplek. saya itu gini Mbak, mungkin kadang saya nggak nggak ahli di suatu bidang gitu. Sedangkan anak saya membutuhkan mengerti itu, saya langsung lempar ke orang yang mengerti akan itu. Misalnya kayak saya kenal Mbak, suatu saat karena saya sudah kenal Mbak, Rozan akan saya lingin ke jenengan. Rozan kalau butuh informasi atau apapun yang hubungannya dengan itu bisa langsung ke ahlinya. Saya udah mulai melatih untuk membuka informasi ke siapapun gitu loh Mbak. Jadi memang orang tua itu bukan super power segala tahu gitu. Makanya saya hanya kasih pijakan dasar aja. Tapi untuk selanjutnya Rozan bisa cari sendiri kepada orang-orang yang memang kompeten
yang mungkin bisa kasih dia bisa lebih baik daripada sekedar informasi dari bundanya gitu. Betul. Luar biasa. Kayak gitu. Oke, sebenarnya sih mungkin banyak ibu-ibu di luar sana yang penasaran atau pengen tahu atau pengen lebih yakin ketika memang saat ini sedang juga dilema dengan pendidikan formal, karena menurut saya bertemu dengan beberapa orang yang memang punya keraguan dengan pendidikan formal. Kayak gitu. Iya, akhirnya mau melangkah untuk ke sekolah yang non formal gitu ya, sekolah di luar sekolah formal, apalagi self schooling ini tadi ini sangat menarik, butuh nyali luar biasa. Nah, mungkin terakhir ini Bu Eva ada pesan nggak buat ibu-ibu di luar sana atau teman-teman di luar sana yang pengen ambil metode self schooling? Sebenarnya self schooling itu opsi ya. Opsinya ada sekolah formal pun masih macam-macam lagi, ada sekolah dibagi lagi inklusi atau konvensional, masih dibelah-belah lagi kan. Dan self schooling ini benar-benar salah satu dari itu sih kalau saya pikir. Nah, tipsnya adalah simple, kenali anak kita dulu, kenali kebutuhannya apa, ambil potensinya, cari tahu gimana cara pengembangannya, gitu aja. Kalau memang potensi dia kalau kayak anak saya di seni rupa atau desain komunikasi visual atau desain grafis, ya cari narasumber yang memang bisa menguatkan gitu. Tapi intinya itu sih, simple, kenali anak Anda dulu. Dan sekarang itu kan jaringan ya, semua sekarang serba internet. Jadi nggak usah khawatir untuk mempublish. Siapa tahu nanti nemuin sesama misal kalau anak kita misal potensinya ada di karawitan, upload, tunjukin ke banyak orang. Bukan beda ya antara ekspresi sama umum itu, atau umum itu beda gitu. Kalau ekspresi itu sifatnya lebih memberi manfaat untuk banyak orang. Jadi tunjukkan, nanti siapa tahu akan ada masukan lah. Itu penting sekali. Nggak mungkin self schooling itu berarti selfish ya. Self schooling itu justru membutuhkan masukan dari banyak orang, tapi mungkin di luar sekolah. Oke, terima kasih luar biasa Bu Eva, terima kasih sudah berbagi Sama-sama, di Mbak. podcast Ruang Temu Rasa. Buat teman-teman semua, jangan lupa subscribe, like, dan komen di podcast Ruang Temu Rasa, dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.